Ratu Nurul Jannah. Yes, Miss. Junisa Arya. Yes, Miss. Sri Reski Ramadhani. Yes, Miss. Gustiana. Yes, Miss. Oke, semua hadir ya. Yes, Miss. Siapa ketua kelasnya? Ratu. Oke, silakan dipimpin doanya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, thank you Ratu. Yes, Miss. Oke, ada yang tahu nggak kita belajar apa minggu lalu? Miss. Apa itu? Prosedur teks What is procedure text? yang menjelaskan mengenai langkah-langkah membuat sesuatu, Miss. Oke, ada yang lain? Ada yang tahu apa itu prosedur text? Sama, Miss. Bisa mungkin ya sama ya. Oke, jadi hari ini kita akan berpindah materi. Jadi sebelumnya saya akan menunjukkan video terlebih dahulu, terus kalian tebak apa isi dari video itu, dan itu adalah clue yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Once upon a time, an old widow wanted a daughter to live with her in the village. Knowing her wish, a huge giant visited her house. He gave her a cucumber seed. He told the old widow that there will be a baby inside the cucumber. The giant promised to come back for the baby once she turned 16. The old widow planted the seed in her yard. By the next morning, a cucumber grew. She cut it open and found a baby girl inside. The old widow was so happy and named the baby Timunmas. Day by day, Timunmas grew into a beautiful lady. The widow remembered what the giant had warned her. Yes, Miss. Ini video bercerita tentang apa? Dongeng, Miss. Oke, dongeng apa itu? Timunmas. Dongeng adalah sebuah bagian dari Teks. teks. Kalau dongeng itu termasuk teks apa? Naratif. Nah, betul. Give applause for it. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang naratif teks. So, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan individu peserta didik mampu membuat teks naratif yang sesuai dengan struktur teks dan unsur kebahasaan. Yang kedua yaitu melalui kegiatan kelompok peserta didik mampu mengidentifikasi struktur teks dan unsur kebahasaan dalam teks naratif dengan baik dan benar. Jadi, apa sih itu teks naratif? Ada yang tahu? Dari yang tadi, video yang tadi udah ada tulisannya loh. Bercerita tentang dongeng. Ya boleh, ada lagi? Saya, Miss. Oke, silakan. Menceritakan kejadian masa lampau atau menceritakan pengalaman. Boleh juga, tapi itu mungkin bisa kayak recount teks kalau yang seperti itu. Miss. Diana mungkin ada? Mungkin sebuah teks yang bercerita mengenai cerita fiksi atau tidak nyata. Oke, thank you. Give applause. Boleh, bisa silakan. Cerita yang berfungsi untuk menghibur Boleh. Oke, tepuk tangan. Benar sekali ya. Jadi, narrative text is a text that tells about sequence of events in the past. Nah, jadi narrative text itu sesuatu yang teks yang menceritakan tentang sesuatu yang ada di masa lampau. Terus, tujuan dari teks naratif itu untuk menghibur, benar tadi yang dikatakan Jirsa, untuk menghibur pembaca dan presenting a series of events in coherent
engaging way. Terus teks naratif itu memiliki 4 structures, generic structures. Yang pertama yaitu orientation, yang kedua yaitu complication, dan yang ketiga yaitu resolution. Jadi orientation yaitu bagian di mana menceritakan tentang tokoh utama, tempat, latar kejadian. Terus yang kedua yaitu complication, menceritakan tentang konflik yang terjadi di sebuah cerita itu. Nah, di complication ini ada 3 bagian. Yang pertama yaitu mulai terjadinya konflik, yang kedua yaitu puncak konflik, dan yang ketiga yaitu konflik mulai surut atau sudah mulai reda. Terus yang ketiga yaitu resolution. Nah, resolution ini di sini menjelaskan tentang solusi-solusi yang terjadi pada complication. Nah, kan ada konflik. Nah, di sini di resolution itu beberapa solusinya yang diceritakan. Terus yang keempat yaitu reorientation. Ya, ini optional. Kalian ingin memasukkan atau tidak itu boleh. Nah, reorientation ini biasanya berupa kesimpulan, pesan moral, dan lain-lain. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? No, Miss. Oke, jelas ya. Jadi apa itu orientation? Tadi saya sudah jelaskan. Penjelasan tentang tokohnya, tempatnya. Oke, good. Terus yang kedua, complication. Konflik mulai terjadi. Oke, good. Yang ketiga, resolution. Solusi dari konflik yang terjadi. Reorientation. Service. Oke, kesimpulan. Oke, give applause for you. Oke, the next is language features. Nah, di narrative text itu ada 6 language features. Yang pertama yaitu menggunakan past tense, yang kedua menggunakan adverb of time, yang ketiga menggunakan time conjunction, yang keempat menggunakan specific character, yang kelima merupakan action verbs, yang keenam yaitu direct speech that uses to make the story lively. Yang pertama, past tense. Ada yang tahu apa itu past tense? Saya sebutkan satu contoh past tense. Past tense. Kalimat masa lampau. Ya, betul. Contohnya? Contohnya I was sick. Oke, di kelas yang kedua yaitu adverb of time, kata kerja waktu. Misalkan today, yesterday, tomorrow ya, tomorrow. Terus yang ketiga yaitu time conjunction. Misalkan when, begitu. Terus yang keempat yaitu specific character. Specific character misalkan dalam sebuah cerita itu ada tokoh karakternya, misalkan Cinderella, Aladdin, Jasmine. Ya, bisa silakan. Yes. Terus yang kelima yaitu action verb, kata kerja aksi seperti writing, reading. Terus Run. run. Terus yang keenam yaitu direct speech. Nah, ini yang keenam itu misalkan saya adalah seorang putri, bla bla bla. Saya berasal dari seperti itu. Terus sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Okay, thank you. The next is kinds of narrative text. Yang pertama yaitu fairy tales, yang kedua mysteries, yang ketiga horror stories, yang keempat science fiction, dan yang kelima romance. Jadi apa itu fairy tales? Oke, langsung ke contohnya aja ya mungkin. Yang pertama itu contoh fairy tales ada cerita tentang Snow White, Rapunzel, Cinderella. Jadi fairy tales itu adalah sebuah dongeng. Selanjutnya yaitu misteris. Di sini ada contohnya seperti The Lady of the Tiger, The Hall, The Gold Bug. Terus horror
terjadi di dunia nyata. Seperti ini The Avengers dan apa yang dirilis. Ya, boleh juga anime. Naruto. Ya. Terus yang terakhir yaitu romance. Misalkan ini ada Pastel in the Sky, terus Beloved Summer, and Romeo and Juliet. Itu teman kamu ya. Oke, jadi sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, jadi saya akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Jadi satu kelompok dua orang. Mungkin bisa ini kelompok satu, ini kelompok dua. Baik, Miss. Jadi tugasnya itu kalian membuat sebuah cerita naratif, terus diidentifikasi yang mana orientation, yang mana complication dan resolution. Terus dipresentasikan ke depan ya. Miss, how much time we need? 5 minutes. Oke, silakan dikerjakan ya. Oke, udah ya. Siapa yang pertama yang ingin maju? Oke, silakan aku. Berdua sama temannya. Jadi ada yang menceritakan orientasinya, ada yang komplikasinya, ada yang Ini membaca semua ini yang komplikasinya. iya atau satu paragraf saja. Baik, Miss. Oke, saya akan membacakan hasil tugas kami. Jadi the orientation-nya itu, once upon a time there was a fishman named Batara Guru Sahala who lived in Batak land. One day he caught a fish that could talk. The fish begged Sahala to set it free, and he did accordingly. Complication. As soon as the fish was free, it changed into a woman. She was so beautiful that Sahala fell in love with her at once. He asked her to marry him. The woman agreed to marry Sahala, but in one condition: he had to keep the secret that she was once a fish. Sahala promised her that he would not tell anyone about it. Oke, give applause for your friends. Oke, silakan yang kedua. Baca dulu ceritanya. Boleh. So kita menganalisis tentang the story of a rainbow. Di bagian orientation-nya itu ada a very long time ago there was a nice farmer named Joe. He married a beautiful woman and both of them had a beautiful baby boy. Kemudian di bagian complication-nya, but one day the wife and son of the farmer got sick. Then the wife wore her wings and then flew with the son next to her, leaving the farmer alone and heartbroken. And then
for the resolution is the gods didn't want to see him sad and heartbroken. They helped the farmer by building a gorgeous, colorful ride. The farmer can climb the sky and then see his wife and soon again. Oke, thank you. Give applause for the class. Oke, jadi kalian sudah mengerjakan tugas berpasangan. Selanjutnya tugas individu, kuis. Bisa dipakai HP-nya semuanya ya. Yes, Miss. Di scan barcode-nya. Bisa dikasih besar barcode-nya. Mei. Sudah bisa? Belum. Sudah. Ya, sudah. Sudah. Belum. Pakai nama lengkapnya ya, jangan pakai nama samaran. Cukup ya? Yes, Miss. I already use nickname. No, no problem. Oke, bisa, terima kasih. Oke, kita start ya. Yes, Miss. What is narrative text? Apa itu teks naratif? Oke, lanjut. What is the purpose of narrative text? Apa tujuannya? Tadi sudah dijelaskan bentuk. Oke, benar semua. Terus lanjut. Which of the following is narrative text? Pilih apa yang termasuk dari teks naratif yang mana? Oke, pilih Miss. Legenda. Oke. Next. Introduce the character, their place, and time to story text. Apa? Apa yang dijelaskan tentang tempat atau tentang? Yang pertama. Iya, betul. Oke, question jelas. Question apa yang dijelaskan di komunikasi? Bagian komunikasi menjelaskan tentang good. The winner is Who is that? Oke, jadi kita ke materi lagi ya. The last one is conclusion. Satu orang tolong dibaca. Silakan Rafus. Narrative text is a type of text that contains fictional or real stories or stories
yang presented. Oke, Friends. Oke, kelas kita berakhir ya. Yes, Miss. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri? No, Miss. Not no, Miss. Oke, thank you. Bisa dipimpin doanya sebelum selesai? Oke. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Thank you. I think that's all for our class today.